Halo Bapak dan Ibu guru hebat, pernahkah terpikir, apa yang membuat kelas kita begitu berwarna? Nah, hari ini kita akan membedah rahasia di balik profil belajar 21 siswa luar biasa di kelas kita. Yuk, kita lihat hasilnya, tentunya bersama dengan kami tim 9. Sebelum kita melihat data di lapangan, mungkin kita bertanya, mengapa sih kita harus melakukan pemetaan ini? Bapak dan Ibu, setiap siswa kita adalah unik. Mengajar tanpa pemetaan ibarat memberikan satu ukuran sepatu yang sama untuk semua orang, pasti ada yang kesempitan atau kelonggaran. Pemetaan profil belajar adalah cara kita menyediakan sepatu yang pas untuk setiap anak. Bagi kita sebagai guru, ini adalah kompas untuk menentukan arah pengajaran. Dan bagi siswa, ini adalah kunci pembuka pintu potensi mereka. Dengan pemetaan ini, kita memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal hanya karena kita menggunakan metode yang tidak selaras dengan cara kerja otak mereka. Pertama, mari kita bicara soal kemampuan awal. Dari hasil pemetaan, kita punya komposisi yang unik. Ada 11 siswa yang sudah melesat di kategori tinggi. Kelompok ini diisi oleh siswa yang sudah mahir dan memahami konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang secara mandiri. Mereka ini sudah siap dengan tantangan baru. Lalu, ada 4 siswa di kategori sedang. Siswa pada kelompok ini menunjukkan pemahaman yang cukup baik, namun terkadang masih memerlukan verifikasi dalam penulisan simbol atau bentuk penjumlahan yang lebih kompleks. Dan 6 siswa di kategori rendah. Kelompok ini memerlukan pendampingan intensif, scaffolding, karena masih kesulitan menghubungkan konsep penjumlahan berulang dengan operasi perkalian. Bagaimana dengan kesiapan belajar mereka? Luar biasa, 20 dari 21 siswa kita berada dalam kondisi sangat siap. Mereka datang dengan energi penuh dan rasa ingin tahu yang tinggi. Hanya ada 1 siswa yang masih dalam tahap cukup siap. Dan ini adalah tugas kita untuk memberikan percikan semangat tambahan setiap harinya. Sekarang, mari masuk ke bagian yang paling seru, minat belajar. 15 siswa memiliki minat tinggi pada pembelajaran yang interaktif dan penuh permainan. Sementara 6 siswa lainnya memiliki minat sedang yang stabil namun memerlukan variasi aktivitas agar perhatian mereka tetap terjaga. Jika dilihat dari gaya belajarnya, ada 11 anak yang matanya berbinar melihat gambar dan warna. Selebihnya, ada yang sangat asyik belajar lewat lagu, ada yang harus bergerak dan memegang benda nyata, dan ada juga yang sangat jago menggunakan perangkat digital. Pembelajaran selanjutnya akan menerapkan diferensiasi proses dan konten. Kelompok kemampuan tinggi akan diberikan tantangan lebih, pengayaan. Sementara kelompok kemampuan rendah akan mendapatkan bantuan langsung dari guru. Media pembelajaran akan dirancang sedemikian rupa dengan mengutamakan visualisasi dan unsur permainan untuk mengakomodasi mayoritas siswa yang memiliki minat tinggi dan gaya belajar visual. Dengan peta profil yang selengkap ini, kita tidak lagi sekadar mengajar, tapi sedang menenun strategi pembelajaran yang tepat sasaran. Mari kita lakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan. Nah, demikianlah pemetaan dari kelompok 9. Dengan memahami mereka lebih dalam, kita telah selangkah lebih dekat untuk menciptakan perubahan nyata di ruang kelas. Terima kasih banyak atas perhatian dan antusiasme Bapak, Ibu semua. Mari kita terus bergerak, berbagi, dan menginspirasi demi masa depan pendidikan yang lebih gemilang. Sampai jumpa di inovasi berikutnya, tetap semangat.